Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Setelah pada bab sebelumnya, kita membahas tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, ya, waktu turunnya di malam Lailatul Qadar. Pertama kali Al-Quran turun di bulan Ramadan, dan kita membahas tentang 6 malaikat Jibril, ya, sifat-sifat malaikat Jibril yang membawa Al-Quran turun dari Allah Taala kepada para nabi dan rasul alaihimussalam. Ya, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan surat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran. Syekh rahimahullah mengatakan, awwalu ma nazzala al-Qur'ani ala wajhil itlaqi qita'an al-ayatil khamsil ula min suratil Alaq. Yang pertama kali turun secara umum dari ayat Al-Quran adalah 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Wahia qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, di ayat kedua inilah terdapat munasabah, ya, terdapat keterkaitan. Nah, antara ayat ini dengan awal kali Al-Quran itu turun. Karena di ayat kedua ini Allah Ta'ala berfirman menerangkan tentang awal penciptaan manusia, dan sekaligus ya Allah jadikan 5 ayat ini juga sebagai awal turunnya Al-Quran. Jadi ada keterkaitan antara dua hal ini. Kemudian Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, ya, dialah zat yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dialah yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Syekh rahimahullah mengatakan, summa fataral wahyu muddatan, wahyu kemudian terhenti, tidak lagi turun selama beberapa waktu. Summa nazalatil ayatul khamsul ula min suratil muddatsir, setelah terhentinya wahyu lalu turun 5 ayat pertama di surat Al-Muddatsir. Wahia qauluhu ta'ala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يعني لست أعرف القراءة فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلا قوله allamal insana ma lam ya'lam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha sebuah hadis berkaitan dengan permulaan turunnya wahyu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sampai al-haq datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di gua Hira. Lantas datanglah seorang malaikat, malaikat Jibril, dan berkata, Iqra, bacalah. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, yakni lastu a'riful qiraah, aku tidak mengetahui atau tidak bisa membaca. Fadzakarul hadis, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kelanjutan hadis itu, wa fihi, dan di dalamnya, tsumma qal, kemudian Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qawlihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam hadis ini
Nah, disebutkan bahwa wahyu yang pertama kali turun adalah 5 ayat pertama di surat Al-Alaq yang turunnya di Gua Hira. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, ketika itu berada di Gua Hira menyendiri beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah tunjukkan. Ya. Kemudian datanglah malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di gua tersebut. Kemudian Jibril membacakan ayat Iqra. Nah, mengatakan Iqra. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ma'ana biqari. Ya, saya itu tidak bisa membaca. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang ummi. Ya, ummi adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Dan ini ditunjukkan juga di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu biyaminik. Dan tidaklah engkau pernah membaca kitab sebelumnya, tidak pula engkau pernah menulis dengan tangan kananmu. Keadaan Nabi yang seorang ummi tidak bisa membaca dan menulis ini sesungguhnya bukan sebuah celah, bukan sebuah aib. Karena ini justru menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul berasal dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena bagaimana mungkin ya, seseorang yang tidak bisa membaca lagi menulis bisa membuat semisal dengan Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab yang paling fasih, ya, memiliki makna yang paling agung. Dan inilah juga yang justru menjadi bantahan bagi orang-orang yang meyakini atau menganggap bahwa Al-Quran itu adalah buatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya ketika malaikat Jibril datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Rasulullah SAW mengatakan, menjawab dengan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian setelah itu malaikat Jibril pun mendekap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat kuat. Ya, hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa ketika itu ya dekapan Jibril terhadap beliau, ini membuat beliau sampai merasakan sesak. Setelah itu Jibril melepaskan ya dekapan tersebut dan mengulangi lagi dengan mengatakan Iqra. Rasulullah SAW kembali menjawab ma'ana biqari. Ya, dan kemudian didekap lagi oleh Jibril sampai berlangsung 3 kali hingga akhirnya ya Jibril membacakan ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Setelah peristiwa itu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya turun dari Gua Hira menuju ke rumahnya, menemui istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan yang menggigil, dalam keadaan yang ketakutan. Ya, Rasulullah SAW menemui istrinya dan mengatakan zamiluni, selimutilah aku. Ini begitu luar biasanya seorang Khadijah ketika mendapati ya suaminya datang, ditenangkan, ya diselimuti hingga akhirnya Rasulullah SAW mulai tenang. Dan Rasulullah SAW menceritakan apa yang beliau lihat, beliau temui ketika berada di Gua Hira. Ya, kedatangan Jibril itu diceritakan kepada Khadijah, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku mengkhawatirkan diriku, aku takut begitu. Kemudian Khadijah menenangkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sedikit kisah bagaimana turunnya wahyu yang pertama di surat Al-Alaq 1-5. Setelah turunnya Al-Alaq 1-5, wahyu yang turun pertama kali tidak kemudian serta-merta diikuti oleh ayat-ayat yang lain. Jadi setelah itu tidak Al-Quran tidak turun secara berturut-turut dan terus-menerus, tidak. Tetapi Al-Quran terhenti ya, turun. Jadi tidak turun dalam beberapa waktu. Waktu inilah yang disebut sebagai fatratul wahyi. Disebut sebagai fatratul wahyi. Disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, ya, wa futurul wahyi ay ibaratun an ta'akhuri muddatan minaz zaman. Ya, futurul wahyi
adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan terhentinya wahyu selama beberapa waktu. Para ulama berbeda pendapat berapa lama wahyu terhenti dari sejak awal turunnya surat Al-Alaq 1 sampai 5 sampai ke surat setelahnya, berapa lama masa wahyu ini terhenti. Sebagian ulama berpendapat ada 40 hari, ada yang berpendapat 2 tahun, ada yang berpendapat 3 tahun, dan pendapat-pendapat lainnya. Nah, kemudian disebutkan wa kana dzalika liyadhhaba ma kana sallallahu alaihi wasallam wajadahu minar raw'i wa liyahsula lahu tasyawwuqu ilal audi. Dan hikmah dari terhentinya wahyu ini adalah agar hilang rasa takut yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kerinduan terhadap datangnya wahyu. Nah, setelah turunnya Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi setelah hilang ketakutan beliau karena pertama kali bertemu dengan Jibril, malaikat. Ya bayangkan. Nah, kemudian turun ayat Al-Alaq 1 sampai 5 dari sisi Allah Tabaraka wa taala. Ada rasa ketakutan di hati beliau, maka ketakutan ini agar hilang, setelah ketakutan ini hilang kemudian berganti dengan kerinduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datangnya wahyu dari Allah Tabaraka wa taala. Nah, itu dua hikmah ya adanya masa di mana wahyu itu sempat terhenti. Wallahu taala alam. Jadi kita bisa gambarkan yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 5. Lalu setelah itu ada masa jeda terhentinya wahyu yang disebut futurul wahyi. Nah, baru setelah itu turun lagi surat Al-Muddatsir 1 sampai 5. Kita kembali melihat keterangan di dalam kitab wa fihima an Jabir radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang masa terhentinya wahyu. Beliau mengatakan, "Baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama'i." Ya, ketika aku berjalan tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Wa dzakarul haditsa. Beliau Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kelanjutan hadisnya. Wa fihi fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir ila warrujza fahjur. Ya. Dan di dalam hadis ini terdapat keterangan tentang turunnya surat Al-Muddatsir 1 sampai 5. Wa thammat ayatun yuqalu fiha awwalu ma nazala wal muradu awwalu ma nazala bi'tibari syai'in muayyanin. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang disebut sebagai ayat yang pertama kali turun ya, selain Al-Alaq 1 sampai 5. Dan yang dimaksud dengan pertama kali turun di sini adalah pertama kali turun jika dilihat dari satu peristiwa tertentu. Fatakunu awwaliyatan muqayyadatan. Maka ya ayat-ayat yang semisal dengan ini ya, dia pertama kali turun tapi dilihat dari satu peristiwa tertentu. Ya, misalkan ayat yang pertama kali turun setelah Rasulullah SAW hijrah di kota Madinah misalkan. Nah, ayat-ayat yang seperti ini maka dia disebut awaliyah muqayyadah. Ayat yang pertama kali turun ditinjau dari suatu peristiwa tertentu. Mislu hadis Jabir radhiyallahu an fi sahihaini. Ya, semisal dengan hadisnya Jabir radhiyallahu an di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Abu Salamah bin Abdurrahman sa'alahu. Ya, suatu ketika Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada beliau, kepada Jabir, ayat Qur'ani anzala awal. Ya, ayat Al-Qur'an apa yang turun pertama kali? Qala Jabir menjawab, ya ayyuhal muddatsir. Ya, yang turun pertama kali adalah surat Al-Muddatsir 1 sampai 5. Qala Abu Salamah, ya Abu Salamah menjawab, unbi'tu annahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, aku diberi tahu bahwasanya yang turun pertama kali adalah Al-Alaq 1 sampai 5. Faqala Jabir, kemudian Jabir pun mengatakan,
La ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan memberikan kabar kepadamu kecuali ya memang demikianlah Rasulullah SAW mengatakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jawartu fi Hira falamma qadaitu jiwari habattu. Aku menyendiri di gua Hira. Ya, ketika aku telah selesai, kemudian aku pun turun. Fadzakarul haditsa. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, menceritakan peristiwa itu. Wa fihi, dan di dalam hadis itu disebutkan, fa'ataitu Khadijah. Aku kemudian mendatangi istriku Khadijah. Faqultu dassiruni. Lalu aku mengatakan, ya selimutilah aku. Wasabbu alayya ma'an baridan, dan siramkanlah kepadaku air dingin. Wa unzila alayya ya ayyuhal muddatsir ila qawlihi wa rujza fahjur. Ya. Dan kemudian diturunkan kepadaku surat Al-Muddatsir 1-5. Nah, berdasarkan dari apa yang didengar oleh Jabir inilah kemudian Jabir menyimpulkan bahwasanya yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah surat Al-Muddatsir 1-5. Sekarang muncul pertanyaan, mana yang benar? Yang pertama kali turun apakah Al-Alaq 1-5 atau Al-Muddatsir 1-5? Di sini Syekh rahimahullah menerangkan, fahadhil awwaliyatul lati dzakaraha Jabir radhiyallahu an bi'tibari awwali ma nazala ba'da fatratil wahyi. Ya. Ayat yang pertama kali turun yang dianggap atau diterangkan oleh Jabir yaitu Al-Muddatsir 1-5, ya dia betul ayat yang pertama kali turun, tetapi jika dilihat dari ayat yang pertama kali turun setelah terhentinya wahyu, itu adalah Al-Muddatsir 1-5. Au awwali ma nazala fi sya'ni risalah, atau dia adalah ayat yang pertama kali turun berkaitan dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul. Li'anna ma nazala min surati Iqra, karena ayat yang turun dari surat Iqra yaitu Al-Alaq 1-5 sabatat bihi nubuwatun Nabi SAW. Al-Alaq 1-5 itu adalah yang menetapkan kenabiannya Nabi SAW. Wa ma nazala min suratil Muddatsir sabatat bihir risalah. Sementara yang turun di Al-Muddatsir 1-5 itu menetapkan kerasulannya Nabi SAW. Jadi, jangan lupa yang dibahas di sini ada 2 hadis tadi ya. Hadis yang di sana menyebutkan ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq 1-5 itu adalah hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Al-Alaq 1-5 adalah keterangan yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Al-Alaq 1-5 inilah yang disebut ayat yang pertama kali turun secara mutlak. Jadi Al-Qur'an benar-benar turun pertama kali adalah Al-Alaq 1-5, dan turunnya Al-Alaq 1-5 ini juga menandai diangkatnya beliau SAW sebagai seorang nabi. Jadi diangkat sebagai nabi dulu. Yang pertama kali turun Al-Alaq 1-5 itu pengangkatan beliau menjadi nabi. Kemudian fatratul wahyi, jadi wahyu terhenti beberapa lama, kemudian turun lagi. Jadi setelah terhentinya wahyu turun lagi ayat. Ayat yang pertama kali turun setelah terhentinya wahyu adalah Al-Muddatsir 1-5. Berdasarkan hadis dari siapa? Jabir radhiyallahu anhu. Dan Al-Muddatsir 1-5 inilah yang menjadi penanda diangkatnya beliau SAW sebagai seorang Rasul. Jadi awalnya diangkat menjadi nabi dulu, Al-Alaq 1-5, lalu wahyu terhenti. Kemudian setelah wahyu terhenti turun Al-Muddatsir 1-5 yang menandai diangkatnya beliau SAW sebagai seorang Rasul. Walihada qala ahlul ilmi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir. Ya, karena hal itulah maka para ulama
menyebutkan sesungguhnya Nabi SAW nubbi'a bi Iqra, diangkat menjadi seorang nabi dengan turunnya surat Al-Alaq 1-5, wa ursila bil Muddatsir, dan diangkat menjadi seorang rasul dengan turunnya Al-Muddatsir 1-5. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Falhamdulillahi rabbil alamin.